Haleluya. Semua dari kita bersuka cita ya. Yang pasti kita bersuka cita karena penyertaan Tuhan ya. Kita melihat 2020 hampir berlalu. Kita ada di bulan 12 minggu kedua. Tuhan Yesus. Kalau tanpa penyertaan Tuhan kita nggak mungkin sampai hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu kami undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Mari berikan salam kepada kami yang katakan selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita mau meninggikan Tuhan. Mari yang mau meninggikan Tuhan kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan mereka yang bisa memberikan hati Bapak. Lebih banyak lagi. Mengulang Tuhan. Allah Israel, Allah Abraham, Allah yang sanggup dan luar biasa. Mereka tolong haleluya. Tolongkan haleluya. Tolong kemenangan. Haleluya. 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 Mari yang mau berpuji Tuhan kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Hai siapa bukit dan di mana jua. Hai siapa itu lahirnya apa. Hai siapa gunung. Hai siapa itu di bukit dan di mana jua. Hai siapa itu lahirnya apa sih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapa itu di bukit dan di mana jua. Hai siapa itu lahirnya apa sih. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan dan suara kemenangan bagi Allah kita. Yang melihat penyertaan Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan haleluya. Tuhan serahkan Allahmu. Allah yang luar biasa. Perkasa, ajaib. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kuduskan lahirkan kami agar kami layak memuji menyembah-Mu dan Kau menerima persembahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup kami berkata kepada teman-teman kami yang akan datang, Tuhan jaga lindungi sampai ke tempat ini untuk bersuka cita. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita duduk Bapak Ibu sama Tuhan Yesus.
Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sebab kemenangan Tuhan disediakan bagi orang-orang yang dekat kepada. Oh, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah.
satu menit bagi Tuhan. Mari lulukan Tuhan dengan segala ketakutan. Haleluya. Dengan segala keheranan. Haleluya. Get up victory. Get up victory. Dia sedang berdiri. Bukan hanya bahasa roh Tuhan yang mengerti, tapi ketika engkau menangis, Tuhan tahu bahasanya apa yang kau lakukan. Nangis di hadapan Tuhan. Yes. Yes. Kami tahu Roh-Mu ada di antara kami, tertanam dan hidup sampai Kau panggil kembali di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan, jamahan. Dan kami mau bersukacita sama seperti hamba-Mu Daud yang Kau taruh rohnya di dalam diri kami setiap kami ya Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan untuk kemuliaan, kemenangan, dan kami tahu Allah kami luar biasa, ajaib, perkasa, dahsyat, mujizat luar biasa. Tepuk tangan yang ada bagi Allah kita yang percaya diberkati bersama-sama dengan saya yang kita katakan amin. Tepuk tangan yang lebih mulia lagi Bapak Ibu, tepuk tangan yang lebih mulia lagi. Yes, yes, lebih mulia lagi, lebih mulia lagi, lebih mulia lagi. Alukan Tuhan, tolongkan Tuhan. Haleluya. Yes. Berapa banyak yang merasakan Tuhan lepaskan dia sampai detik ini, boleh lambaikan tangan. Amin Bapak Ibu. Tuhan
Tuhan kita dahsyat luar biasa, men. Katakan kanan kiri kita, Tuhanmu, Tuhanmu itu dahsyat sebenarnya. Kita yang perlu luar biasa, men. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Tepuk tangan yang lebih bagi Allah kita. Yes. Yes, ini Natal saudara. Mari kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mari bersama katakan. Dari pulau dan benua terdengar
Teman-teman dari Tim J boleh lambaikan tangan kepada kita, Bapak Ibu yang baru pertama sekali beribadah, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu pandang kanan kirinya, bukan karena pandemi kita nggak membawa jiwa, tapi biarlah karena ini Tuhan yang semakin besar dan kita membawa jiwa. Amin bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan dulu Bapak Ibu berikan teman-teman. Kau pengarang terakhir ya Tuhan. Kau Immanuel, pengasih dan percaya. Kau Allah. Kau mengucap syukur dan kebanyakan. Mari Bapak Ibu menaikkan puji dan kepada alangkah lahirku untuk kita seorang putra diberikan pernikahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang terang, Raja Juru selamat dunia. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, kami mau menyambut Kau di dalam hati kami, dan
Natal ini Tuhan, di berbagai gereja sedang memperingati kelahiran-Mu di muka bumi ini. Sebagai satu tanda bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau ada, Engkau datang ke dunia dengan satu tujuan, memberikan kami jaminan hidup kekal bersama dengan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sampai kepada penghujung di minggu kedua tahun 2020 kami tetap ada. Itu semua karena penyertaan-Mu, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia, untuk kami tetap merendahkan hati kami, bahkan kami taat kepada setiap perintah-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang berkemenangan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan, berkati. Biarlah kami semua diberikan hati dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, mengizinkan firman-Mu masuk telinga kami Tuhan, dan terlebih lagi boleh tertabur di tanah hati kami yang subur, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat malam. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tokoh yang saya berikan judul, yaitu tokoh Alkitab Gideon. Boleh ditampilkan? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari tokoh ini, yaitu tokoh Gideon. Bapak Ibu, kita harus tahu terlebih dahulu sebelum kita mengerti atau mengenal Gideon dengan lebih baik. Siapakah Gideon? Boleh dibantu? Saya tidak bisa. Oke. Siapakah Gideon? Alkitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 berkata, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi ini adalah waktu di mana Gideon menerima perintah atau menerima firman Allah kepadanya untuk ia pergi menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah bangsa Israel yang waktu itu sedang menghadapi tantangan, menghadapi peperangan, menghadapi satu tantangan yang besar, yaitu harus berperang dengan bangsa lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gideon ini adalah dari kaum atau kelompok yang kecil. Jadi Gideon ini adalah dari suku atau kaum atau kelompok yang kecil, dia bukan dari kelompok yang besar. Itu memberikan satu dilematis bagi Gideon, karena dia berpikir dia adalah kaum yang kecil. Kaum yang kecil bisa berbuat apa untuk melakukan sesuatu yang besar? Kadang-kadang kita juga demikian, bukan? Kita juga suka menyatakan, Pak, saya ini orang biasa, Pak. Mau melakukan apa untuk Tuhan? Orang biasa bisa berbuat apa sih, Pak? Pak, saya ini pendidikannya kecil, Pak. Saya pendidikannya rendah. Bisa buat apa untuk Tuhan? Pak, saya ini secara materi, secara hal-hal yang lain, saya tidak punya apa-apa. Bisa berbuat apa untuk Tuhan? Mungkin Gideon juga berpikir sama, Bapak Ibu. Dia dari kelompok atau dari kaum yang kecil, sehingga dia berpikir kaum yang kecil ini kalau berperang bisa melawan kaum yang besar kan? Kadang-kadang kita juga begitu. Banyak orang Kristen minder seperti Gideon. Gideon juga minder waktu dia menerima pertama kali tugas yang diberikan Allah kepadanya, dia minder. Yang pertama disebutkan, dia bukan menyebutkan Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, tapi dia sebutkan identitasnya. Aku ini kaum yang kecil. Yang kedua, Gideon adalah Gideon adalah orang yang paling muda dari kaumnya atau kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, Gideon selain dia
kita begitu ya. Pak, saya jangan dulu dilibatkan pelayanan. Saya baru ke gereja 3 bulan, Pak. Pak, jangan dulu dong, saya dipercayakan pelayanan yang besar. Saya masih anak-anak. Anak-anak muda Bapak Ibu lihat yang dari choir tadi, anak-anak muda Bapak Ibu usia 12 sampai 15 atau 17 tahun, masih muda Bapak Ibu. Saya berharap mereka maju di depan menjadi satu teladan, jadi satu contoh bahwa usia muda tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah pandang usia kita, Tuhan tidak pernah memandang siapa latar belakang kita. Tapi kalau Tuhan mau memakai kita, maka Dia akan memperlengkapi kita dengan dahsyat. Percaya Bapak Ibu. Ya, jadi Gideon juga demikian. Gideon waktu pertama kali mendapatkan firman atau menerima firman dari Tuhan untuknya, dia berkata, Tuhan, aku ini dari kaum yang kecil loh. Tuhan bisa pilih dari kaum yang lebih besar. Kaumku kecil, kalau aku pergi berperang, berapa banyaklah yang bisa kubawa. Kalau kaumnya besar atau kelompoknya besar, Tuhan bisa pakai mereka, maka mereka pasukan atau kekuatan kaumnya akan lebih kuat. Saya ini kecil, Tuhan tahu nggak? Udah kaum saya kecil, saya ini paling muda, masih cen-cen. Bukan kucen-cen ya. Kalau bahasa orang Hokkien bilang cen-cen itu masih muda sekali. Masih muda sekali. Saya ini masih muda sekali. Tuhan mau berbuat apa? Mau perintah orang tua, gimana caranya Tuhan? Mau panggil orang tua untuk berperang, memberikan arahan apa dayaku? Bapak Ibu, terkadang kita pun demikian. Kita masuk kepada dilema demikian. Kita masuk kepada situasi yang demikian. Bukan hanya di gereja Bapak Ibu, terkadang di tempat kerja, di keluarga, kita menganggap kita orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Karena apa? Karena mungkin dari kelompok keluarga kita adalah kelompok keluarga yang paling sederhana. Bapak Ibu, kelompok keluarga sederhana bukan berarti tidak bisa membuat yang luar biasa. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kelompok yang sederhana atau salah satu anggota keluarga yang biasa karena mungkin secara ekonomi, secara pendidikan, secara status kita biasa, terus kita tidak bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Siapa yang bilang? Itu adalah sugesti yang diberikan dunia kepada kita. Itu adalah intimidasi yang diberikan dunia kepada kita supaya kita tidak menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Padahal Tuhan katakan, engkau dan saya lebih dari pemenang. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi persoalan adalah bukan bagaimana menjadinya, tapi bagaimana memelihara supaya jadi sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar dari Gideon, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana Gideon menjadi pribadi yang luar biasa, dipakai Tuhan di masa muda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Gideon sudah mengungkapkan semua apa yang menjadi dilemanya waktu ia menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi seorang yang luar biasa di tangan Tuhan. Maka yang direspon oleh Gideon waktu ia sudah menerima semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ia sudah menyadari semuanya itu. Maka langkah Gideon untuk menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan di masa mudanya yang pertama adalah Gideon hidup dalam penyertaan Tuhan. Gideon mulai muda, Gideon mulai dari kaum yang kecil, Gideon mulai tidak memiliki apa-apa, tapi Gideon memiliki Allah yang besar yang menyertainya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita hari ini hidup dalam penyertaan Tuhan atau penyertaan ego? Karena Alkitab berkata dalam Hakim-Hakim 6:16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang akan menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Gideon menjadi pribadi yang luar biasa, bukan karena sukunya, bukan karena kaum dan kelompok, bukan karena kepintaran, kefasihan, kehebatannya, tetapi karena ada penyertaan Tuhan atas. Hari ini engkau dan saya mungkin boleh seperti ciri-ciri dari Gideon. Saya ingin katakan engkau akan jadi luar biasa kalau Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Bukan soal latar belakang kita, bukan soal semua hal-hal yang aspek-aspek dunia yang kita miliki, tetapi soal siapa
yang ada bersama dengan engkau dan saya. Engkau boleh biasa, bicara biasa, jalan biasa, pangkat biasa, status biasa, ekonomi biasa. Tapi kalau Tuhan yang luar biasa bersama dengan engkau dan saya, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang didapati oleh Gideon. Bagaimana Gideon menjadi pribadi yang luar biasa, yaitu waktu Gideon hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup dalam di mana Tuhan ada bersamanya. Hidup di mana Tuhan senantiasa mencari titik ukuran dan titik fokus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu bagaimana kita bisa hidup dalam penyertaan Tuhan? Tidak ada cara lain selain engkau dan saya membuka hatimu, membuka hidupmu. Izinkan Tuhan menjadi pribadi dan satu-satunya penguasa tunggal atas hidupmu dan hidupmu. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Hanya izinkan Tuhan yang berdaulat atas hidupmu dan hidupmu. Andalkan Dia sepenuhnya. Andalkan Dia sepenuhnya di segala situasi dan keadaan. Panggil Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gideon menjadi luar biasa mengalahkan bangsa Midian sekali lagi. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan menyertainya. Saya ingin dan rindu berdoa buat kita semua umat Tuhan di tempat ini. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di keluarga, adalah sebagai seorang kepala keluarga yang luar biasa karena dalam penyertaan Tuhan. Bukan kepala keluarga yang luar biasa memukul istri dan memukul anak, Bapak Ibu. Kalau memukul istri dan anak nggak usah penyertaan Tuhan. Belajar sasak, belajar banyak tinju saja juga bisa. Tapi kau adalah kepala keluarga yang luar biasa mengasihi istri dan anakmu, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau menjadi istri yang luar biasa mengasihi suamimu, mengasihi anak-anakmu. Engkau adalah anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau adalah anak yang menghormati orang tuamu, mengasihi orang tuamu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai. Bukan karena pendidikan, Bapak Ibu. Ada orang berpikir kalau anaknya didikannya tinggi maka dia kelakuan yang baik. Nggak tahu ya. Zaman sekarang saya lihat makin tinggi pendidikan, makin kurang ajar. Dia beranggapan dia lebih hebat dari papa dan mamanya. Ingat, tanpa papa dan mama engkau tidak sekolah. Anak-anak muda, camkan ini baik. Kalau engkau hari ini menjadi orang luar biasa dalam pendidikanmu, dalam karirmu, ingat, dulu ada orang tuamu yang selalu berjuang untukmu. Kamu masih anak-anak tidur, kita masih anak-anak tidur, dia masih belum lagi tutup mata. Bahkan kadang kita masih tidur lelap, dia sudah buka mata untuk menyediakan segala sesuatu. Hari ini kita jadi orang tua, belajar dari hal-hal yang sudah diajarkan oleh orang tua. Bukan karena hebat kita, bukan. Tapi karena Tuhan menyertai kita. Waktu Tuhan menyertai kita, maka hal yang luar biasa dapat kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah penyertaan Tuhan dengan engkau membangun hubungan yang intim dan mengizinkan Tuhan menjadi satu-satunya pribadi penguasa tunggal atas hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Gideon menjadi luar biasa dipakai Tuhan di masa mudanya. Kalau yang pertama tadi adalah hidup dalam penyertaan Tuhan, maka yang kedua, Gideon hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, Gideon bukan hanya disertai oleh Tuhan, dia bukan hanya senang waktu disertai oleh Tuhan, tapi Gideon dengan sengaja membangun hidupnya atau membangun pribadinya untuk bersekutu dengan Tuhan yang menyertai. Berapa banyak kita yang hari-hari ini membangun persekutuan dengan Tuhan, walaupun kita sudah sadar bahwa Tuhan menyertai keluarga kita, menyertai pendidikan kita, menyertai karir kita, menyertai masa depan kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang sadar disertai membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ada banyak orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah diberkati dahsyat luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Dia lupa Tuhan. Dia pikir karena dia mendapatkan segalanya.
Karena dialah yang memperoleh segalanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, kalau Tuhan mau menjentikan tangannya, apapun yang kita miliki, sirna semua. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, kau dan saya bersyukur kita punya Allah yang tidak demikian. Dia selalu memberikan kesempatan yang besar. Dia bukan Allah yang suka menghukum. Tapi dia Allah yang penuh anugerah. Tapi saya ingin katakan, jangan kita menghargai anugerah Tuhan dengan murahan. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita itu cuma-cuma, tetapi itu bukan murah. Sehingga kau dan saya bisa sesuka-sukanya menjualnya, bisa sesuka-sukanya memperlakukan. Mari hargai anugerah yang kita terima dari Tuhan dengan apa? Bangun persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Gideon, Bapak Ibu. Hakim-Hakim 6 ayat 24 berkata, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abisir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu Gideon merasakan penyertaan Tuhan, dia tidak bilang, oh ini karena aku yang hebat, oh ini karena perjuanganku, oh ini karena ketelatenanku, oh ini karena kegigihanku, oh ini karena aku. Tidak. Gideon selalu ingat dia bisa karena ada Allah Israel yang menyertainya. Hari ini saya ingin katakan kepada kita, siapapun engkau hari ini dan saya ada di posisi-posisi tertentu, ada di situasi-situasi tertentu, saya ingin katakan, jangan lupakan Tuhan. Bangun persekutuanmu yang indah dengan Tuhan. Amin. Bangun mezbahmu. Bangun Bapak Ibu. Buat. Tentukan. Jangan bilang Pak sibuk Pak, gak bisa lagi doa. Bapak Ibu, tadi pagi saya tepat tentang pilihan. Kita mau apapun, itu pilihan kita. Bapak Ibu percaya, hidup kita ditentukan oleh pilihan kita. Bapak Ibu mungkin berkata, Pak, ini nasibku, gak ada nasib Bapak. Saya tidak mau menghapus orang berkata yang punya nasib, silakan. Tapi secara pribadi, hidup saya tidak ditentukan oleh nasib. Hidup saya ditentukan oleh pilihan saya. Saya mau jadi apa? Saya menentukan diri. Hari ini saya mau nyangkal Tuhan, itu pilihan saya. Hari ini saya mau menjadi penjahat, itu pilihan saya. Hari ini saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, itu pilihan saya. Hari ini saya menjadi seorang yang tidak lagi mengenal kasih Tuhan, itu pun pilihan saya. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan situasi itu. Bapak Ibu, tadi pagi saya ngomong tentang pilihan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, yaitu tentang Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Banyak orang berkata Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ular. Saya ingin katakan bukan hanya semata-mata karena ular, tapi karena ada pilihan manusia untuk mengikut tipu daya daripada ular. Karena Adam dan Hawa sudah tahu apa yang dilarang oleh Tuhan, tapi mereka memilih untuk mengikut apa yang dikatakan ular. Dan kita pun demikian. Kadang-kadang Tuhan sudah bilang sama kita, bukan kadang-kadang, setiap saat Tuhan sudah bilang sama kita, jangan benci, jangan marah, jangan egois, jangan simpan dendam dan segalanya. Tapi kita memilih untuk marah, dendam dan segalanya. Alkitab jelas berkata, kasihilah musuh, tapi kita sengaja memilih, bencilah musuh. Itu pilihan kita. Begitu juga dengan persekutuan. Jangan bilang tidak ada waktu. Jangan bilang tidak ada kesempatan. Jangan bilang tidak ada lagi harapan. Pada semuanya itu kita menentukan engkau mau bersekutu dengan Tuhan atau tidak, di tangan kita masing-masing. Hari ini kalau saya bilang saya mau bersekutu dengan Tuhan, setiap hari 20 menit, 1 jam, 2 jam saya tentukan. Tidak ada orang yang bisa mengganggu saya. Bapak Ibu siapapun, kalau saya bilang saya mau doa 1 jam, maka HP-nya saya matikan. Tidak ada seorang pun boleh mengganggu saya. Selesai urusan. Kalau orang telepon sepenting apapun dia tanya, Pak kenapa saya telepon nggak angkat? Oh mohon maaf saya lagi doa. Emang kenapa nggak boleh? Saya menentukan hidup saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu juga begitu. Bapak Ibu
Bisa saja saya telepon Bapak Ibu, Pak, Bu, kenapa nggak datang ke gereja? Bapak Ibu punya pilihan mau datang atau tidak, saya tidak pernah bisa memaksa. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sangat mengingatkan satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu yang menentukan. Betul? Gideon memilih yang tepat. Dia bangun mesbah Tuhan karena dia tahu dia bisa menang dari bangsa Midian karena ada Allah yang menyertai. Sehingga dia bangun mesbah yang indah bersama Tuhan untuk menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini, sudahkah kau dan saya bangun mesbah bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, Gideon menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Yang pertama karena penyertaan Tuhan. Yang kedua karena Gideon membangun mesbah persekutuan dengan Tuhan. Maka yang ketiga, Gideon hidup dalam ketaatan. Penyertaan Tuhan dan juga dengan mesbah Tuhan itu semua tidak akan lengkap tanpa ada ketaatan. Ada orang sudah menyadari penyertaan Tuhan, ada orang sudah membangun mesbah Tuhan, tapi waktu Tuhan suruh dia taat kepada perintah Tuhan, dia tidak lakukan. Maka kedua hal tadi yang di awal semuanya sia-sia. Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita, Gideon jadi luar biasa. Dia lakukan 3 hal ini. Dia sadari bahwa ada Tuhan yang menyertai. Dia lakukan dengan cara membangun mesbah untuk mengucap syukur. Yang ketiga, dia taat kepada semua perintah-perintah Tuhan. Kita lihat ayatnya. Hakim-Hakim 6 ayat 27 berkata, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ingat, Gideon berperang Bapak Ibu. Gideon bukan jalan pagi-pagi, Gideon bukan jalan sore-sore, tapi Gideon mau pergi berperang. Orang berperang Bapak Ibu tidak mungkin bawa orang yang sedikit kalau ada masa yang ada masa yang banyak. Betul? Kalau kita mau pergi berperang, kita tahu pasukan kita ada 200, masa kita pilih cuma 10 orang? Kalau ada 200, kalau bisa banyak dari 200 ini, kamu masih punya kawan, nggak kumpulkan lagi dong. Jadi 500 dan kita pergi berperang. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Gideon. Waktu Gideon mau berperang dengan orang Midian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan berfirman kepadanya, pilihlah 10 orang dan bawalah itu bersamamu untuk pergi berperang. Gideon nggak bilang sama Tuhan begini, Tuhan, yang benar dong. Tuhan kalau mau main-main jangan di siang hari. Ini perang Tuhan, bukan jalan sore-sore. Ini bukan kumpul-kumpul bahagia, kumpul makan, teriak-teriak. Bukan Tuhan, ini berperang. Saya butuh banyak orang, saya butuh banyak tentara, saya butuh banyak pasukan, saya butuh banyak tenaga. Bahkan kalau perlu, ada orang-orang yang juga siap menambahkan jumlahnya tanpa saya minta. Tapi Alkitab telah mencatat. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gideon tidak berubah. Dia taat kepada perintah Tuhan. Walaupun secara logika mustahil, secara logika tidak mungkin, secara logika tidak bisa diterima, secara logika tidak mungkin terjadi. Karena kita begitu, Tuhan bilang ampunilah musuhmu. Kita bilang tak mungkin, Bapak kan tidak merasakan betapa sakitnya. Bapak Ibu mau taat sama Tuhan atau taat sama perasaan? Bapak Ibu dan saya lebih taat kepada Tuhan atau taat kepada perasaan? Kalau mau taat kepada perasaan, percayalah, semua yang dituliskan Alkitab tidak mungkin kau lakukan. Ada yang bisa menyatakan, Pak, saya bisa dengan perasaan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan bilang kasihlah musuh. Perasaan kita bilang, mana mungkin? Saya enak-enak aja disakitin, masa suruh nafsu lah. Bapak kan nggak ngerasain. Tuhan bilang apa? Hormatilah, kasihilah sesama manusia. Nah kita jangankan sesama manusia, sesama orang tua, sesama anak, kita pun nggak pernah mengasihi kok.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dengan perasaan tak pernah bisa melakukan firman Tuhan, tapi dengan iman percaya kepada Tuhan, kita bisa lakukan, dituntun oleh Allah. Gideon, dia tahu penyertaan Tuhan, dia bangun mesbah, dan dia taat kepada perintah Tuhan. Dan kesimpulannya Gideon menang banyak Bapak Ibu. Bahkan dikatakan, tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Gideon taat kepada perintah Tuhan. Dengan 10 orang dia pergi berperang. Dia melakukan semuanya dengan dasar dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia tahu bahwa Allah menyertainya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kau dan saya yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang hari ini benar-benar menghidupi firman Tuhan dengan tetap melakukan walaupun secara perasaan, walaupun secara logika, walaupun secara daging itu tidak bisa diterima, tetapi engkau tetap melakukannya. Bahkan engkau berkata, aku bersyukur karena Tuhan memampukan. Bapak Ibu, ini hanya menyambung kesaksian kemarin. Di tengah-tengah kecelakaan kemarin, Bapak Ibu, saya bisa punya pilihan untuk taat kepada Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Saya punya alasan. Kecelakaan, saya bisa telepon, minta izin sama Bapak dan Bu Gembala, Pak, Bu, izinlah gantikan orang untuk saya tidak melayani. Saya mau tidur dulu, badan saya sakit. Tapi Tuhan katakan, di tengah-tengah penderitaan namaku dipermuliakan. Saya mau belajar seperti Paulus, Bapak Ibu. Paulus tetap melayani Tuhan walaupun di penjara. Saya nggak di penjara kok, hanya masalah tabrakan kok. Syukurnya nggak patah kaki, nggak patah tangan, hanya terbentur. Masa saya bilang sama Tuhan, Tuhan, liburlah Tuhan. Saya baca banyak kitab Paulus, Bapak Ibu. Paulus luar biasa, bahkan di dalam di Timotius dia tulis surat kepada Timotius, mati adalah keuntungan kalau hidup untuk Kristus. Kalau boleh bangga dia katakan, aku didera 39 kali kurang sekali, Bapak Ibu. Dia dicampuk, dia dihina, dia diludah, dia telanjang, dia lapar, dia haus. Tapi semuanya itu tidak ada apa-apanya waktu dia mengenal Kristus. Dia mengenal kasih Kristus, dia mau hidup untuk Kristus. Saya punya kesempatan hari itu untuk menentukan. Karena ditambah banyak hal. Sudah tabrakan, paginya subuhnya banjir. Punya banyak alasan, Pak. Bapak Ibu capek, udah sakit, capek lagi. Saya libur dulu lah 2 minggu, cuti dulu. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Karena saya mau belajar. Saya baca banyak firman Tuhan. Saya belajar untuk menghidupinya. Walaupun tidak mudah. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Sampai detik ini Tuhan tetap jaga saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Gideon pun demikian. Gideon setelah nawarnya masih bertolak belakang dengan perintah Tuhan, pergi perang 10 orang. Tapi itu Gideon berkata, aku akan pergi sesuai dengan perintahmu. Dan Gideon mengalami kemenangan. Kesimpulannya Bapak Ibu bagi kita melalui firman Tuhan ini pribadi, Gideon menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Kesimpulannya setiap kita Bapak Ibu, setiap kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu dan saya akan menjadi pribadi yang luar biasa. Tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, masyarakat, tidak peduli. Karena kita semua akan dipakai Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Jika kita izinkan Tuhan yang menguasai hidup kita, yaitu dengan cara apa? Undang Tuhan. Panggil Tuhan. Bapak Ibu sudah undang Tuhan masuk ke dalam hatimu? Atau engkau hanya berkata, Tuhan baik lewat bibir dan lidah? Bapak Ibu, orang yang berkata dengan orang yang mengundang Tuhan itu berbeda. Dari kehidupannya, sikapnya, pikirannya, tindakannya, perbuatannya. Bapak Ibu dan saya bisa melihat orang yang hidup dalam Tuhan atau Tuhan hidup dalam hidupnya, maka hidupnya pasti berubah. Libatkan Tuhan.
Yang pertama, undang Tuhan masuk. Yang kedua, libatkan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan satpam. Bapak Ibu tahu Tuhan jadi satpam bagaimana? Lagi butuh tampang, ayo. Lagi masalah nih, ayo urus. Bukan begitu Bapak Ibu. Tuhan kita bukan satpam. Roh Kudus itu bukan hansip. Jangan jadikan Roh Kudus, Tuhan Yesus itu satpam kita. Kalau lagi perlu kita panggil, kalau nggak perlu emang gua pikirin. Tuhan itu harus dilibatkan setiap waktu. Apapun yang engkau pikirkan, pastikan Tuhan sudah ada di dalam pikiranmu. Apapun perkataanmu, pastikan Tuhan sudah memberkati perkataanmu. Apapun perbuatan kita, pastikan Tuhan sudah menyertai perbuatan kita. Karena itu penting. Libatkan Tuhan. Pastikan Tuhan ada di dalamnya. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita sudah libatkan Tuhan, ini penting saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Kalau kita sudah libatkan Tuhan, pekerjaan, tindakan, perbuatan, perkataan kita tidak dihargai. Saya ingin katakan tidak ada ketersinggungan. Kenapa? Itu punya Tuhan. Lalu saya alatnya kok. Tuhan hanya suruh saya, jalan ke kanan, siap Tuhan. Datang orang sebelah, oh ngapain ke sini? Ganggu-ganggu jalan saya, belok. Oh iya, maaf. Tersinggung? Enggak, jalan terus. Ini baru dinasehatin, ngambek. Besok nggak datang. Besoknya lagi udah hilang, nggak tahu dari mana. Yang ketiga, ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita akan menjadi pribadi luar biasa Bapak Ibu. Undang Tuhan, libatkan Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, pakai semuanya untuk Tuhan. Walaupun penderitaan, di dalam penderitaan pun nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Walaupun dalam sukacita nama Tuhan tetap dimasyhurkan, ditinggikan, diagungkan. Jangan kita berpikir Tuhan hanya hadir di berkat, tidak hadir di dalam situasi bencana kita. Tuhan hadir. Tuhan Maha hadir di segala situasi dan keadaan. Untuk apa? Untuk kita memuliakan Dia, meninggikan Dia, dan mengagungkan Dia. Maka perkara besar akan Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Yang teks terakhir boleh ditafsirkan. Maka perkara besar akan Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, engkau dan saya bisa menjadi Gideon masa kini. Kalau engkau dan saya belajar kita masuk di sinar maju ke depan, kita naikkan pujian besar anugerahmu dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita mari berdiri bersama. Engkau dan saya akan menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau dan saya bukan pribadi yang biasa. Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang besar bagimu dan bagiku. Tuhan merancangkan sesuatu yang dahsyat bagimu dan bagiku. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang biasa-biasa saja kita. Tuhan mau kita melakukan pribadi atau mau menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kenapa kita tidak bisa luar biasa? Karena mungkin kita nggak pernah tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Dan mungkin kita tidak pernah mendirikan mesbah persekutuan dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak pernah taat kepada perintah Tuhan. Hari ini, malam hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buka hatimu, undang Tuhan. Panggil Yesus. Undang Dia masuk ke dalam hati kita. Izinkan Tuhan menjadi penguasa tunggal. Libatkan Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku besar.
Mungkin kau sudah pernah undang Yesus, tapi kau sudah lupa. Kapan terakhir engkau menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan? Malam hari ini saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu. Engkau yang mungkin rindu membangun komitmen yang baru. Sebelum kita minggu depan kita akan memperingati hari kelahiran Kristus Yesus di gereja kita dengan cara yang sederhana. Tapi biarlah perayaan kita itu atau memperingatinya itu kita dengan hati yang sudah terpaut, hati yang sudah ada di dalamnya Kristus Yesus. Bapak Ibu, engkau yang mau didoakan dan engkau rindu mengundang Yesus sebagai kesempatan untuk memperbaharui komitmenmu yang baru di hadapannya. Engkau boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, engkau yang sudah angkat tangan, mari ikuti saya berdoa dengan suara yang dapat engkau dengar, dengan suara yang dapat engkau dengar dengan telinga. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengaku aku adalah orang yang berdosa, tapi hari ini aku bersyukur aku mendapatkan anugerah. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, setiap pelanggaran. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, hari ini aku meletakkan semua keluargaku, pekerjaanku, usahaku, masa depanku di bawah kaki salib. Aku mengerti bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Hari ini Tuhan, hidupku, masa depanku akan kupakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita naik puji ini bersama anak-anak.
segala kekurangan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang menyempurnakan kami, sama seperti Gideon. Tuhan, kami berdoa pada hamba-Mu Bapak Suedi ya Tuhan. Biar Engkau memberkati seluruh hamba-Mu ini dalam penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Di hari-hari ini dan Engkau melengkapi menjadi dalam kemuliaan. Biarlah firman itu bertumbuh subur di dalam hati kami, berbuah dan menjadi rema 30, bahkan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan dari segala ucapan syukur kami. Biarlah Kau memberkati 30, 60, 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan dan terpakai untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus yang percaya diberkati dan mau memberi salam-salam nanti kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, silakan dulu, mari kita persiapkan diri kita memberikan yang terbaik. Perpuluhan dan ucapan syukur kita berikan yang terbaik pada Tuhan sambil kita berikan persembahan kita. Kita akan melihat dan mendengarkan warta suka. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal akan diadakan 2 kali, yaitu pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 10 pagi dan pukul 18.30 sore. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing. Jemaat tetap berdoa di hari Jumat pukul 19.30. Ibadah sholat Minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 menit secara online di YouTube GBI Mandalika. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persekutuan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandalika. Gembala sidang Staf GM dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Ibu Gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit pengumuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan masuk kepada ibadah Natal. Ya Bapak Ibu, kita tidak melakukan perayaan tapi hanya sebatas ibadah seperti minggu ini. Ya cuma suasananya adalah suasana Natal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, informasi bagi kita bahwa ibadah Natal sore atau malam hari ini sudah terisi keseluruhannya atau tidak ada lagi seat yang kosong kecuali yang pagi. Yang pagi masih ada sekitar 20 seat. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa ikut ibadah Natal malam bisa ikut ibadah pagi hari jam 10. Bapak Ibu bisa mendaftar kepada Ibu Amin. Dan Bapak Ibu tetap mungkin dengan karena keadaan atau situasi karena minggu pagi tetap ada kegiatan tidak bisa mengikuti, Bapak Ibu bisa mengikuti secara live streaming lewat Facebook GBI Mandalika Binjai. Ya, Bapak bisa tetap mengikuti ibadah Natal mungkin di rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena ini semua dibagi secara daftar atau terbatas, maka gereja sudah membagikan kupon atau tiket. Boleh tolong ditampilkan? Iya, ini adalah tiket yang pagi, ya warna biru. GBI Mandalika Binjai peserta ibadah Natal pagi 20 Desember 2020 pukul 10 pagi WIB hanya untuk kalangan sendiri. Bapak Ibu, ini di tiket ini sebenarnya masih ada angkanya. Ya, Bapak Ibu akan dapat angka 01, sebelahnya juga 01. Kenapa dikasih angka itu? Angkanya bukan tempat duduk. Ya, angkanya hanya menandakan jumlah bagi sekretariat gereja atau bagi gereja. Jadi angkanya bukan menunjukkan tempat duduk. Jadi waktu Bapak Ibu datang nanti tidak usah tarik tempat duduk dengan nomor angka yang di kartu Bapak Ibu nanti jadi
malah jadi berantakan. Bapak Ibu, cuma kami harapkan yang pertama kali datang bantu kami dengan langsung duduk di paling depan. Yang pertama kali sampai duduk paling depan, kecuali Bapak Ibu yang bawa anak-anak, maka kursinya ada di atas, di balkon. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan SF, tulisannya SF 01, 02, 03 sampai 08, itu duduknya di balkon. Ya, jadi Bapak Ibu yang bawa anak langsung ke atas balkon, duduk di atas. Di atas kami akan tempatkan sesuai nomor, khusus yang di balkon ada nomornya. Kenapa? Karena ada pisah. Ada pemisahan karena ada yang bawa satu anak, ada yang bawa dua anak, maka kursinya kami atur jaraknya supaya muat sesuai jumlah orangnya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong bantu kami kerjasamanya dalam hal ibadah Natal kita, baik yang pagi maupun yang sore. Yang sore yaitu warnanya warna merah. Boleh ditampilkan yang sore. Nah, Bapak Ibu kupon yang sore warnanya warna merah. Bapak Ibu sudah dapat semua? Kalau ada yang belum dapat tapi sudah daftar, bisa menghubungi Ibu Amen. Karena ini sesuai dengan kesepakatan bagi Bapak Ibu yang hadir wajib membawa kupon. Ya, nanti kuponnya akan satu diterima oleh aser atau oleh penerima tamu, satu sebagian yang lain akan disimpan oleh Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu mohon kerjasamanya tetap bersama, tetap sama. Modelnya atau ketentuannya sama. Bapak Ibu yang datang pertama kali hadir langsung duduk paling awal, duduk paling depan, maksud saya duduk paling depan, supaya kalaupun ada yang telat mereka duduk di belakang, tidak mengganggu yang di depan. Ya, kan tidak nyaman. Kita lagi enak-enak memuji, tiba-tiba ada yang nyelonong, ada yang permisi ya Pak, permisi 2 hari atau 3 hari pun kita nggak tahu. Begitu, jadi jangan sampai terganggu. Nah, caranya kerjasama. Bapak Ibu yang datang pertama langsung duduk di depan saja. Jangan takut Bapak Ibu, yang di depan ini bukan kursi panas, sama kok kursinya. Karena saya agak heran juga, teman kalau suruh duduk di depan gak ada yang berani. Tapi kalau nonton konser, buset dah. Kursi depan paling mahal VIP pun dibeli. Tapi di gereja tidak ada. Nah, saya berharap GP Iman dari DJ jemaatnya tidak begitu. Katakan amin. Nah, ini paten. Ya, jadi duduk paling depan karena di firman di depan lebih dahsyat. Suaranya duluan sampai. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya itu berkaitan informasi dengan ibadah Natal. Bapak Ibu pengerja yang latihan pujian persembahan Natal, setelah ibadah ini langsung maju ke depan, kita akan latihan. Ya, nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Sopian. Ya, Bapak Ibu, satu lagi yang saya jangan sampai kelupaan, yaitu berkaitan social distancing. Tetap kami ingatkan, setelah selesai ibadah, Bapak Ibu yang tidak terlibat dalam pujian penyembahan Natal bisa langsung pulang. Maaf, tidak maksud mengusir, tapi itu adalah protokol kesehatan yang kita sudah lakukan selama kurang lebih 7 bulan sampai hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, ya, Bapak dan Ibu Gembala, kami staf gereja mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita dulu semua. Ya, demikian informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat Bapak Ibu ya, kuponnya jangan ketinggalan ya. Kalau ketinggalan ya kita suruh ambil balik, kan waktu ya, supaya kita tetap disiplin ya. Oke, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini lewat ibadah kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, jiwa kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan juga selama ini, selama sepanjang hidup kami sampai ke penghujung tahun ini. Kami rasakan penyertaan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga firman-Mu didapat oleh hamba-Mu Pak Sedi yang menguatkan kami, itu kami boleh tetap kuat dalam Tuhan.
terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Swedi, berkati pelayanannya, berkati juga ibu, anak, dan keluarga besarnya. Kami serahkan Tuhan Yesus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, gembala sidang kami di tempat ini, Pak Hendy dan Ibu, yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati gembalanya Tuhan Yesus, anak-anak, cucu, keluarga besarnya juga Tuhan. Kami serahkan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Lewat penggembalaan hamba-Mu Tuhan Yesus, Tuhan membentuk kami, umat-umat Tuhan, menjadi umat-umat yang setia, takut dan hormat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Indonesia. Di tengah-tengah problema, di mana-mana terjadi bencana, kami percaya Tuhan Yesus tetap mengasihi bangsa kami, tetap memberikan kekuatan bagi bangsa kami lewat kepemimpinan negeri kami, Presiden Wakil Presiden. Tuhan berkati Tuhan Yesus untuk menjalankan roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan dia kekuatan Tuhan Yesus untuk boleh menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga Tuhan yang berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-Mu yang melayani. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan untuk Tuhan berikan, baik itu sebagai WL, singer, choir, pemusik, OHP, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu, untuk kami terampil di bidang kami masing-masing dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persembahan-persembahan daripada umat-Mu yang dipersembahkan kepadamu Tuhan Yesus, boleh kami dipakai oleh gereja-Mu untuk memperluas kerjaan Tuhan di kota kami, di Binjai. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami, bertemu dengan saudara kami, Tuhan lindungi kami dalam perjalanan dan berkati kami lewat hamba-Mu. Mari kita arahkan hati tangan kita ke surga dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari arah Bapa, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang paling sejauh menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus tidak datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Kami berkati kita bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat Natal, hati-hati di jalan, Tuhan Yesus berkati kita sampai minggu depan kembali.